Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kapan itu waktunya kira-kira dalam asumsi atau hipotesis Mas Sigit berdasarkan penelitian? Sengaja dipendam ini sebenarnya kita punya perhitungan-perhitungan yang luar biasa terhadap hitungan Jawa. Jadi kalau di hitungan Jawa itu kita memakai perhitungan bulan. Setiap tanggal 15 di bulan Jawa itu selalu bulan purnama. Jadi hitungan sampai 500 tahun atau 1000 tahun ke depan itu hitungan itu tetap setiap tanggal 15 adalah purnama. Nah, di setiap perhitungan 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun itu leluhur kita tahu apapun yang akan terjadi 100 tahun ke depan ada apa, 500 ada apa, 1000 tahun ada apa, itu Mbak kita sudah tahu karena memakai perhitungan bulan tadi. Jadi putaran elip bulan dari mendekat sampai menjauh dari bumi itu pun tahu tentang arah angin, tentang apapun, tentang kejadian-kejadian apapun ke depannya jadi tahu. Terus kemudian sebelum terjadi peradaban hancur di setiap peradaban yang berubah-ubah tadi, itu pemandamannya itu melalui bertahap, pemandamannya bertahap. Jadi tidak dalam waktu 1 hari atau 1 tahun, tapi bertahap, berulang-ulang. Dan kemudian untuk pertanyaan yang kedua, memulainya pun itu setiap peradaban akan hancur, itu selalu dimulai pengurukan tadi. Tentang sejarah leluhur saya, semakin saya tidak tahu, semakin banyak pertanyaan, dan semakin saya berani untuk menggali sebuah situs-situs yang terpendam, yang selama ini di beberapa kurikulum sejarah bahwa situs-situs itu tadi adalah karena bencana alam atau karena luapan atau letusan gunung berapi. Tapi setelah saya lakukan beberapa penelitian di beberapa tempat dari Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah ini, saya menemukan bahwa bukti-bukti tentang situs-situs yang terpendam itu ternyata adalah sengaja dipendam atau sengaja disembunyikan. Jadi sebenarnya tidak ada yang tahu tentang Mojopahit, termasuk diri saya sendiri tidak tahu tentang Mojopahit. Maka saya melakukan penelitian itu. Jadi saya mulai dari Sidoarjo, dari sebuah situs yang namanya Pelawangan. Pelawangan ini artinya adalah pintu gerbang, tapi kalau lawang adalah pintu, sedangkan Pelawangan itu adalah pintu gerbang. Dan di situ saya melakukan penelitian selama 2 tahun, dan terakhir saya dibantu oleh Institut Teknologi 10 November Surabaya melalui memakai alat-alat seperti georadar, geolistrik, dan VLF atau geomagnetik. Di situ ditemukan di sekitar pintu gerbang tadi ada lokasi atau lantaian-lantaian yang menyerupai lapangan gladiator. Jadi ada 32 hektar di situ. Jadi di kedalaman yang 5 meter, 7 meter, 10 meter, seperti undak-undakan yang raksasa sekali. Terus kemudian saya melakukan penelitian juga di Banyuwangi, di wilayah hutan Baluran, sampai ke Situbondo, dan saya masuk ke Bondowoso juga. Di situ semuanya sengaja dipendam. Salah satunya misalkan Mailang, itu dari bahasa Madura, artinya adalah sengaja menyembunyikan diri. Lain dengan Maelang yang benar-benar hilang, tidak berbekas.
Dan kemudian saya temukan semua situs-situs yang terpendam tadi sampai ke Bondowoso itu mempunyai tanda-tanda yang sengaja dipendam. Misalkan adalah pohon-pohon yang sebenarnya tidak harus hidup di tempat itu, tapi ada di tempat itu, kemudian pohon ini berdiri sendiri, ada buah, misalkan seperti kepo, tapi jatuhnya buah tadi tidak menumbuhkan tunas baru, karena itu adalah tetenger atau tanda, dan kemudian diangkerkan. Sebenarnya juga bukan tentang jin atau demit, tapi itu ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di bawah pohon-pohon itu tadi. Jadi sangat banyak, termasuk tambang-tambang di Jawa ini semuanya sudah diberi tanda-tanda atau tetenger. Misalkan di Banyuwangi itu ada tumpang pitu. Jadi di keilmuan modern mereka masih tersilo di tumpang satunya, padahal ada 6 tumpang lagi yang luar biasa, tidak hanya sekedar emas. Jadi ada 6 lagi yang sangat luar biasa sebenarnya isinya, termasuk juga Tanggul Angin. Kenapa itu Tanggul Angin? Kenapa kok dikasih nama Tanggul Angin? Kenapa enggak Tanggul Air? Ternyata di depannya ada gas. Dan di situ sebenarnya kalau mau keilmuan modern mempelajari tentang nama dusun tadi bernama Siring, atau dalam bahasa Jawa modern adalah miring, itu adalah kedalaman yang memiring dan mengeluarkan, ada di situ mengeluarkan gas, tapi karena mungkin ketamakan dari perusahaan-perusahaan tadi untuk menyudet-nyudet sehingga terjadi luapan lumpur yang luar biasa besar sekarang ini. Dan di Siring itu nama desanya adalah Rino Kenongo, dan sebenarnya nama itu adalah Raino Minongko Kenongo atau kegiatan di siang hari. Jadi Rino itu, jadi di situ memang ada sebuah kenangan kegiatan di siang hari. Sebenarnya kita diberi kitab-kitab yang banyak sekali atau naskah-naskah yang banyak sekali, tapi naskah-naskah ini berbentuk prasasti, yaitu penamaan nama-nama desa atau nama-nama dusun. Itu adalah kitab-kitab kita, tapi sayang sekarang kita masuk dalam lorong atau gua, dan relief-reliefnya adalah kita-kita ini. Kemudian juga semua kegiatan-kegiatan prasastinya adalah nama desa itu sendiri, dan kita tidak diberi detail untuk mengetahui itu, karena kita adalah bangsa yang cerdas. Harusnya kita tahu bahwa itu adalah prasasti dan isi-isinya yang lengkap sekali. Jadi kita sebenarnya tidak kehilangan apapun tentang Jawa ini. Hanya orang barat aja yang tidak tahu atau tidak mengerti tentang prasasti atau relief-relief tadi. Jadi sifat-sifat dasar kita adalah relief-reliefnya. Jadi bukan pengaruh-pengaruh dari propaganda sehingga kita menjadi seperti sekarang ini. Dan kemudian saya melakukan penelitian juga ke Wonosobo. Di Wonosobo ini adalah gedung kesenian. Dari penamaannya di situ saya tertarik dengan nama desa, namanya Temenggungan. Temenggungan ini sekitar 5 km dari kota Wonosobo. Kemudian di Temenggungan ini ada desa Sawangan, jadi saya sangat tertarik sekali. Kenapa kok desa ini, dusun ini disebut Sawangan? Sawangan dalam bahasa Jawa artinya tempat untuk menonton. Kalau nyawang adalah melihat, tapi ini Sawangan. Dan kemudian di depan Sawangan ada Karang Tengah yang ketinggiannya agak lebih rendah dari Sawangan tadi, dan kemudian ada Semampir atau tempat berjemur atau tempat menjemur pakaian, dan di sebelah kirinya ada Sungai Kawung atau Sungai Batik namanya. Kalau Kawung itu ada batik, dan di situ mungkin tempat untuk mencuci jarit-jarit atau kalau bahasa Jawa seweknya.
Dan di situ ada cerita rakyat juga mengenai selendang yang biasanya muncul di beberapa waktu atau di hari-hari tertentu. Tapi saya tidak membacanya terhadap hari-harinya, tapi melihat selendang, berarti sesuai dengan penamaan Sungai Kawung tadi. Terus kebetulan di beberapa minggu belakangan saya di situ ada Desa Tiban, ya Masjid Tiban. Masjid Tiban ini menurut cerita rakyat adalah perpindahannya satu malam dari Desa Sawangan ke Dusun Sawangan ke Dusun Pagedangan tadi, itu jaraknya sekitar 800 meter. Itu perpindahannya katanya semalam. Dan menurut cerita rakyat masjid itu berada di Masjid Tiban ini berada di Pagedangan itu 1817. Setelah saya teliti ternyata di bawah masjid tadi ada lorong yang nanti lorong ini mungkin cerita rakyat itu benar pimpinannya satu malam, karena yang dia ketahui tahu-tahu berdirinya, padahal perpindahannya itu mungkin melalui beberapa kali perpindahan sehingga numpuknya di situ, terus kemudian didirikan dalam satu malam karena memakai kayu dengan patean-patean, jadi sangat cepat sekali. Dan itu lorong ini sekarang mungkin hari Senin besok kita akan melakukan penelitian, karena lorong ini kan pintunya ditutup oleh tanah urukan. Untuk memastikan itu sebelum kita gali, saya dengan teman-teman dari ITS akan melakukan penelitian lewat alat-alat geolistrik atau melihat batu-batu dengan kepadatan, dan kemudian ada ruang, kalau memang ada ruang nanti berarti itu lorong itu benar. Jadi panjangnya sekitar 800 meter tadi. Karena di masjid yang lama itu yang sekarang sudah tinggal lantainya aja, perpindahannya tadi yang semalam itu di sebelahnya juga ada gua yang sekarang kecil sekali, manusia tidak bisa masuk, tapi itu saya lihat pintunya sangat besar sekali karena juga terjadi pengurukan. Jadi dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ini saya menemukan banyak bukti-bukti bahwa itu adalah sengaja dipendam. Dan untuk memastikan lagi, saya mungkin tahun berikutnya akan ke Jawa Barat untuk memastikan lagi bahwa hipotesa saya tentang sengaja dipendam itu mungkin mendekati kebenaran. Jadi kita sebenarnya banyak sekali diberi naskah-naskah, tidak harus naskah dalam buku, tapi dalam nama-nama dusun tadi. Terus kemudian di Wonosobo sendiri juga ada tempat atau tambang juga, sangat banyak sekali tambang-tambang kuno, dan mungkin masih berfungsi karena di situ kita sangat diangkerkan sekali. Tidak boleh melakukan kegiatan apapun di situ. Mungkin ini tambang-tambang ini ternyata mungkin masih aktif. Jadi nanti kita akan melakukan penelitian juga di situ. Di Kepil itu ada makam namanya Tanggulangin juga, atau Kiai Tanggulangin. Jadi ini juga merujuknya ke gas, karena di situ di cerita rakyatnya itu ada sebuah lubang kecil yang ditutupi oleh kotoran sapi. Nah, merujuknya ini ke karbon, jadi itu gas juga. Jadi sebenarnya kita tidak kehilangan banyak harta atau apapun, karena mbah-mbah kita meninggalkan banyak-banyak harta karun yang luar biasa sekali. Sayang sekali di keilmuan modern hal-hal seperti itu dianggapnya mitos. Padahal itu setelah saya kaji beneran, itu adalah sebuah harta yang sengaja disembunyikan.
Sementara seperti dulu channel. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.